minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir. Ra sukun dibaca secara tarqiq karena sebelum ra sukun ada huruf berharokat kasrah. Cara bacanya ra dibaca dengan tipis. Kir. Wa dzakir fa inna. Berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah atau nun musyaddadah atau wajibul gunnah. Karena nunnya bertasydid, cara bacanya didengungkan, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Fa innal. Selanjutnya ada alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu dzal. Cara bacanya alif lam lewatin, gak perlu dibaca, masukkan langsung ke dzal atau diidghamkan, idgham syamsi. Fa inna dzikra. Huruf ra dibaca tafkhim karena barisnya fathah. Cara bacanya ditebalkan. Dzikra. Di ra juga ada hukum mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar karena ra berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Fa inna dzikra tanfa'ul. Ada hukum ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu huruf fa. Cara bacanya nun disamarkan ke fa disertai dengungan. Dengung dan samarnya sama besar karena fa makhrajnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun. Tanfa'ul. Berikutnya ada alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya lam dibaca dengan idhar atau jelas. Tanfa'ul mu. Nah ini walaupun ada wawunya yang dibaca hamzahnya saja ya, mu. Hamzah itu salah satu sifatnya dari segi suara syiddah, suaranya tertahan saat kita tekan. Mu'minin. Nin apabila berhenti hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka ni-nya ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali duduk. Mu'minin. Wa ma hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa ma khalaqtu. Khalaq. Huruf qaf sukun dihukumi qalqalah sughra karena qafnya qaf sukun dan berada di tengah-tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa ma khalaqtul. Kemudian ada alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu jim. Cara bacanya dibaca dengan jelas atau disebut idhar qamari. Khalaqatul jinna. Selanjutnya ada hukum gunnah atau gunnah musyaddadah atau nun musyaddadah atau wajibul gunnah. Karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat sampai ada getaran masuk hidung. Jinnawal. Selanjutnya ada alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Hamzahnya alif dengan harokat kasrah. Maka cara bacanya lam dibunyikan dengan jelas atau idhar. Oleh karena itu disebut dengan idhar qamari. Wal insa. Ada hukum ikhfa hakiki awsat
karena nun sukun bertemu dengan huruf sin. Cara baca nun sukunnya ini adalah dibunyikan samar-samar menuju sin, kemudian dengungkan. Dengung dan kesamarannya sama besar untuk sin ini karena sin ini makhrajnya tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh dari nun. Wal insa illa, la hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Illa liya'budun. Ketika berhenti di dun, ini hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka huruf dalnya ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Illa liya'budun. Ma, di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya baris fathah pada kata pertama ma, sedangkan hamzahnya alif dengan harokat dhammah pada kata kedua uridu. Maka mimnya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Ma uridu, ri, huruf ro dibaca tarqiq sebab barisnya kasrah. Cara bacanya ro dibaca tipis. Uridu, ri hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ya sukun sebelumnya baris kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ma uridu minhum, min hukumnya adalah idhar halqi karena nun sukun bertemu huruf halqi atau tenggorokan yaitu ha. Cara bacanya nun sukun dibaca jelas. Minhum, selanjutnya ada idgham mimi sebab mim sukun bertemu mim berharokat. Cara bacanya mim yang sukun dileburkan ke mim yang hidup disertai dengung, bunyi M tahan. Minhum mir, selanjutnya ada idgham bila gunnah sebab nun sukun bertemu huruf ro. Cara bacanya nun dimasukkan ke ro tanpa berdengung. Mir rizqiu, huruf ro dibaca tarqiq karena barisnya di bawah kasrah. Cara bacanya ro dibaca tipis. Riz, zainya berdesis ya. Salah satu sifat huruf zai adalah sofir, ada desisan seperti suara lebah. Mir rizqiu, selanjutnya ada idgham bi gunnah sebab ada tanwin kasrah berhadapan dengan huruf waw. Cara bacanya tanwin dimasukkan ke waw, kemudian tahan dengungkan. Mir rizqin wa ma hukumnya mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului harokat fathah pada kata ma, hamzahnya alif dengan harokat dhammah pada kata kedua uridu. Maka mimnya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Wa ma uridu, huruf ro dibaca tarqiq sebab ro berharokat kasrah. Cara bacanya ro dibaca tipis. Ri, madnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa ma uridu ay, selanjutnya ada idgham bi gunnah
sebab nun sukun bertemu huruf ya. Cara bacanya nun ini dimasukkan ke ya, kemudian tahan dengungkan. Ayyuto, yuto. Ada hukum qalqalah sughra karena huruf qalqalah to berada di tengah kata dan sukunnya asli, maka bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Ayyutaimun. Saat berhenti di mun, hukumnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun, sebelumnya harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka mimnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Yutaimun. Inna. Nunnya hukumnya gunnah musyaddadah atau nun musyaddadah atau wajibul gunnah, sebab nun bertasydid. Cara bacanya dengungkan, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Innallaha. Lam jalalah dibaca tafkhim karena sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya lam dibaca tebal. Innallaha. Alif lamnya dinamakan alif lam syamsiyah karena alif lam berhadapan dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya alif lam tidak dibaca. Innallaha. Allah hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena ada huruf lam dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Innallaha huwaru. Berikutnya ada alif lam syamsiyah karena alif lam berhadapan dengan huruf syamsiyah yaitu ro. Cara bacanya alif lam dilewat, tidak dibaca, masuk langsung ke ro. Huwarrazzaqu. Ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah. Cara bacanya ro ditebalkan. Huwarrazzaqu. Za hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Razzaqu. Saat berhenti di dhu hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Saat berhenti panjang namun saat diteruskan dal ini dibaca pendek, pemanjangnya gugur, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa gugur? Karena ada pertemuan 2 sukun yaitu waw dan lam. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Dzul. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf. Cara bacanya lam dibaca jelas. Dzul quwwatil quwwa. Waw tasydid dibaca dengan nabr. Nabr itu menaikkan intonasi suara, jadi nggak usah ditahan. Dzul quwwatil. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam dibaca jelas. Quwwatil matin. Saat berhenti di tin hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului harokat kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Maka huruf taknya ini panjang, boleh 2, boleh 4 ataupun 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Matin. Fa inna. Di sini ada hukum tajwid namanya gunnah musyaddadah sebab nunnya bertasydid. Cara bacanya berdengung ya, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Fa inna lil. Di sini ada alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga.
Kenapa huruf syamsiahnya lam? Karena lamnya ini bertasydid. Lam tasydid mengandung dua huruf lam sukun dan lam fathah. Yang sukun tidak dibaca, masuk langsung ke lam kedua. Alif lam itu biasanya kan ada alifnya, di mana alifnya itu hamzah wasal. Di sini mana alifnya? Alifnya dibuang karena kemasukan lam jar atau lam kasroh. Lilladzina, dhi hukumnya mad tabi'i dhohiri, sebab ya sukun sebelumnya baris kasroh. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fa inna lilladzina zalamu, mu hukumnya mad tabi'i dhohiri, sebab ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Zalamu dhanubam, dhanu, nu hukumnya mad tabi'i dhohiri karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Dhanubam. Selanjutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim. Cara bacanya tanwinnya dimasukkan ke mim kemudian dengungkan. Dhanubam mithla dhanubi, dhanu, nu hukumnya mad tabi'i dhohiri sebab ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Dhanubi as, shod sifatnya sofir, ada desis seperti suara angsa. Ashabihim, ha hukumnya mad tabi'i muqaddar ya, karena ada huruf ha dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ashabihim, him ada hukum izhar syafawi sebab mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim ataupun ba, maka mim sukun dibaca jelas. Ashabihim fala, la hukumnya mad tabi'i dhohiri ya ini karena ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fala yasta'jilun, lun ketika berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya baris dhammah, huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka lamnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali duduk. Yasta'jilun. Fawai, wai ada harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya lembut atau lunak. Fawailul. Selanjutnya ada idgham bila gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf lam. Cara bacanya tanwin dileburkan ke lam tanpa ditahan, tanpa dengung. Fawailul lil. Kemudian ada alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena lamnya tasydid. Lam tasydid mengandung 2 lam sukun dan lam fathah. Yang sukun tidak dibaca, masuk langsung ke lam kedua. Fawailul lilladzina, dhi hukumnya mad tabi'i dhohiri sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasroh. Cara bacanya panjang 2 harokat. Lilladzina kafaru, huruf ro dibaca tafkhim karena berharokat dhammah. Cara bacanya tebal. Kafaru, ru hukumnya mad tabi'i dhohiri karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Lilladzina kafaru mi ada hukum idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu huruf ya.
Cara bacanya nun dileburkan ke ya, masukkan ya. Kemudian tahan, dengungkan. Miyau. Yau ada harfulin sebab ada waw sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakkan. Yaumihimul. Alif lamnya dinamakan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena lamnya tasydid, maka lam ini mengandung dua lam sukun dan lam fathah. Maka bacanya masuk langsung ke lam kedua. Alladzi. Dzi mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Alladzi yu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yu'adun. Ketika berhenti di dun hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya baris dhammah. Huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka dalnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Yu'adun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.